Pas sudah munajol sudah utian William Iskandari. Oda nadima. Parias rohamu. Parias coba pamatangmu. Parias dari Ramadan boleh parias pamatangmu. Parias parabitonmu. Parias bagasmu. Parias bakaranakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa balligh muradana ya zal jalali wal ikram. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru beserta keluarga yang sama-sama kita hormati, Ibunda, pembimbing dan pengasuh pengajian Mustafawiyah Purwabaru, juga yang saya hormati alim ulama, jadi pandai atau bangun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, ibu guru, juga yang saya hormati, orang-orang tua saya, baik kaum bapak, kaum ibu, jamaah pengajian Mustafawiyah Purwabaru, umumnya hadirin dan hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian di hari Nasadarion, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran Bapak Ibu, yang kurang pas pada tempatnya, mohon saya dimaafkan. Pertama sekali kita ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah umrah bersama travel duha wisata Mustafawiyah. Doa kita bagi mereka
semoga mendapatkan umrah yang mabrurah. Dan juga kita semua yang hadir ini bisa kita berkunjung ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan pemberitahuannya bagi Bapak Ibu yang akan berangkat di Ramadan ini, nanti jam 10 ini akan kita melaksanakan manasik hari ini dari yang berangkat di bulan Syawal, sekaligus bahwa acara manasiknya dari Duha Wisata hari ini dan besok. Hari ini adalah dimulai dari jam 10 habis pengajian nanti, dan besok jam setengah 8 start kita praktek seulangnya 10 hari. Yaitu sebagai informasinya, kalau Bapak-bapak Ibu yang ingin terbang umrah bersama Duha Wisata melalui Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, bahwa Mustofawiyah dan Duha Wisata tetap menyediakan yang terbaik Bapak Ibu melaksanakan ibadah umrah untuk berangkat baik yang di bulan yang depan atau bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya ini adalah bisa berangkat umrah. Pokoknya adong isi obat tamek berangkat. Ini ya, kalau disini simpan obat tamek do. Saya sebenarnya obat menilapan saya. Saya 22 kan jangan saya. Sebenarnya saya kan 8 juta. Ya, angolong misio katameh barangkat. Angkat itu simpan lebih tuari, angkat. Paling lama 5 ameh buat barang dona, bisa main. Lompat mumpung, ini mumpung. Ya, yang investasi emas baru untung. Yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil yang telah memberikan kepada kita beragam macam nikmatnya, antara lain nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang masalah nikmat. Beliau berkata, Imam Ali mengatakan bahwa an-ni'amu sittata asya, kata Ali, bahwa nikmat itu ada 6. Ali radhiyallahu anhu bahwa nikmati adong konom. Yang pertama adalah nikmatul Islam. Nikmatul kita alhamdulillah hidup di tengah-tengah lingkungan ayah ibu Islam, keluarga semuanya Islam. Bahwa nikmat luar biasa bagi kita yang diberikan Allah, yaitu nikmatul Yang kedua yaitu nikmatul Quran. Ada pegangan kita, yaitu adalah Al-Quran. Yang ketiga, nikmatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Seluruh umat Muhammad adalah seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan masuk surga daripada umat-umat yang lain. Nikmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun yang keempat, nikmatul afiyah. Nikmatul afiyah yaitu adalah nikmat kesehatan dan keselamatan.
Selamat tiba nama meluan. Selamat tiba adalah dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu nikmatus sitra, yaitu nikmat terpelihara dari aib, tertutupi aib nila. Setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelemahan, bahwa itu tertutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam sering kita berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupilah aibku, tutupilah aibku. Ada kekurangan kita, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Adong kalakna laka do tai oto, adong do biasa do, lom do boleh mendepe, tapi suaranya masya Allah ada kelebihannya. Adong do biasa do, tapi adalah biasa, tapi diberikan Allah kepadanya kekayaan. Imam Sodong pepatah Arab mengatakan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in masiyah. Jangan kamu anggap layas terhadap sesuatu itu. Setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Adong kelebihannya. Adong do anak burui, adong dong laga kayo kalau muslim maramasa. Kelebihan. Adong do ringgas di amanah. Ringgas tu ringgas kita sok ring adong do anak burui ringgas do dari amanaro macam-macam. Jadi diberikan Allah tertutupi aib. Awalong kuida selokan inani kata filsafat, berbicaralah Anda seperti orang Mandailing atau orang Batak. Berpikir Anda seperti orang Minang, bekerja seperti orang Jawa, berpenampilan seperti orang Solo, seperti orang Sunda, bukan Solo, seperti orang bahwa kita kaji di Indonesia loh, berbicara seperti orang Batak, orang kita, terbuka semuanya, tidak ada yang disembunyikan, tegas, legas, lugas, tidak ada. Lalu yang kedua, berpikirlah Anda seperti orang ini. Apa pikir orang ini? Apapun ceritanya, ujungnya adalah minta mana? Contohnya, sadar dengan batang nibayang di jolonya lamani terpengkunya 150.000. Ini dia rampege belum dibayar. Roy yang mengarang susul sadar yang gunting, coba kia sudah kita 70% tukang pangkas kalau orang Minang. Tukang sol sepatu, layas karena tetapi hasilnya dan was. Ini nih, berpikir kehidupan untuk ke depan. Kemudian bekerja Anda seperti orang Jawa. Alat Jawa, pupu Thailand, lancar. Pupu lancar. Anggota kita Mandailing bapak-bapaknya mengirim satu lagi yang sama. Doaja. Sahabat-sahabat yang sedang. Inotorin tong na tukang palaster na alat Jawa sa alat Mandailing. Alat Mandailing dia na pekot jadi. Soalnya masuk jadi mana? Itu. Bekerja Anda seperti orang Jawa, kata itu satu jawabannya. Berpenampilan Anda seperti orang Sunda. Mereka mereka totos necis. Kan itu necis. Tapi Allah lihat, ini kata filsafat dengan ini. Jadi tertutuplah aib. Yang keenam, walladzina 'alan nasi, kata dia, yaitu adalah
nikmat kecukupan tanpa menjadi pengemis atau beban orang lain. Marsukuriba indah menjadi pengemis. Ya berkecukupan, tidak sampai mengemis. Ulang saja dor mangi mangirkut kita soti kalak mandengon. Ya, saat sadar di sabatang peda isuan ko na borsing ya kinami sampai mati kacukup di mana borsing ini. Sakali suan pe alas ya kini ba sampai mati kacukup pamangalasi na ikulang mangiloloh hidup mati. Begini nih, di kampung-kampung kan yang masalah begini nih. Semuanya serba instan. Semuanya ingin dibeli. Luasnya kita begini. Minta maaf baik Allah menyuruh kita untuk menanam. Kaum bapak, kaum ibu dan hormati. Akhirnya jadilah kita gimana? Menadahkan tangan. Ya, menadahkan tangan. Dor mangido, jauhkan Allah lah. Orang yang kehidupannya begitu selamanya, ingat bahwasanya nanti di hari kiamat dibukakan, dibangkitkan adalah wajah tanpa daging. Nakuat dontong jotosnya, nakuat dobotohonnya, nakuat dopamatangnya. Tetap ingin berbagai hal dalam. Duta jamah konde. Itulah mudah-mudahan kita terhindar dapat kita nikmat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa nikmat yang paling besar yang pertama nikmatul Islam, nikmatul Quran, nikmatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat keselamatan, nikmat terpelihara daripada aib, dan nikmat kecukupan tanpa sampai mengemis kepada manusia. Itulah nikmat. Maka dari situ tidak ada ungkapan kata kecuali ucapan secara syukur dengan lisan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semuanya. Syariatnya lah yang kita amalkan, sunnahnya yang kita ikutkan, syafaatnya jua yang kita harapkan. Kerjakan syariat yaitu suruh. Bagaimana suruhannya? Tentu melalui koridor, yaitu dengan melalui sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu syariat dikerjakan, sunnah diikuti. Tentu berhak kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan sudah 16 Sya'ban. 16 Sya'ban hari ini, bahwasanya di bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban ini kan disebut adalah syahri, bulanku kata Nabi. Peristiwa di bulan Sya'ban ini yang pertama pada tahun kedua Hijriah turunlah ayat di surah Al-Ahzab yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah diwajibkan kepada kita bersolawat. Bersolawat minimal berapa kali sehari? 3. Nah, wajib saja. Iya, setiap sholat sama dengan pagi. Ya, itu wajib bersolawat. Tanpa solawat, sholat tidak sah. Sholat apapun dia, sholat fardu jadi, sholat sunnah jadi, sekalipun sholat jenazah wajib disertakan sholat wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Di bulan Sya'ban inilah diperintahkan untuk
melaksanakan ataupun mengucapkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi melebihi pahalanya dari bulan yang lainnya. Mengingat karena di bulan Sya'banlah kewajiban ayat atau kewajiban kepada kita untuk membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Diundanglah di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang berimanlah yang bersolawat. Yang tak punya iman gak usah. Pelamar iman gak silakan baca solawat. Yang tak punya iman gak usah bersolawat. Kan itu saja. Yang jelas kita bersolawat kepada Nabi, rasa cinta, rasa syukur bahwa kita bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah ke pusara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan Sya'ban tahun yang sama turun pula ayat suratul Baqarah ayat 183. Tahun yang sama, cuma beda hari, beberapa hari turunnya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diundang sama juga. Kalau dari segi ayat, bahwa ayat ini turunnya di Madinah, yang disebut dengan ayat Madani. Adong ayat Madaniyah, adong ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madani, yang turun di Makkah disebut dengan ayat Makkiyah. Salah satu ciri khas ayat Madaniyah dikhitab ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan di Makkah, kalau di Makkah cirinya ya ayyuhan nas. Umum, berarti iman atau tidak beriman, yang namanya manu. Tapi kalau di Madinah panggilan itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu yang pertama. Berarti puasa itu dilandasi dengan dasarnya ibadah itu adalah dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian puasa itu memang sulit, memang payah, tapi Allah mengatakan bukan kalian saja yang puasa, adalah umat sebelum kalian pun sudah melaksanakan puasa. Beda.
Cuman kalau kita puasanya dari terbit fajar sampai terbenam, waktunya berapa? Satu bulan. Sedangkan mereka adalah 40 hari. Ulama yang pojak 8 Borneo sadar bagaimana dicokot pojak selalu saya. Bukan itu saja puasanya, lebih berat. Tidak boleh bicara, tidak boleh hubungan suami istri mulai dari dulu. Puasa itu begitu, bicara tidak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh selama 40 hari. Situ makan, di situ berbukanya. Kita diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang namanya ibadah puasa. Malamnya boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri di malam harinya. Itu yang namanya puasa. Jadi itu yang diperintahkan di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban adalah diputarnya arah kiblat dari Masjidil Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Di bulan puasa juga adalah di bulan Sya'ban itu pula diangkat amal ibadah manusia, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Nabi mengatakan, "Afdhalud du'a ba'da lailatul qadri," yaitu lailatul nisfi Sya'ban, adalah waktu doa yang paling mulia sesudah malam Lailatul Qadar, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan hari raya kepada malaikatnya, yaitu malaikat lebarannya nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Sedangkan umat Muhammad lebarannya Idul Fitri dan Idul Adha, itu lebarannya. Kita bahas dulu bahwa di bulan Ramadan disebut juga Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Sayyidul Ayyam, itulah hari Jumat. Wasayyidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidul Nabi. Di bulan Ramadan ahadul lama naidokon puasoi. Kan begitu? Ahadul naidokon puasoi. Takrifna bahwa Ramadan itu artinya puasa, itu artinya al-imsak. Benar? Setiap namanahan idokon puaso. Secara bahasa. Sedangkan menurut syariat bahwa puasa itu idokon puasa menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niatan, yaitu adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Apa syaratnya puasa itu? Yang pertama, harus orangnya itu berstatus Islam. Ya, harus berstatus Islam. Bahwa di bulan puasa itu disyaratkan yang pertama harus adalah dia Islam yang bagaimana? Yaitu adalah orangnya berakal dan balik. Berarti udah dong riba akal Islam riba. Te adong syaratnya berakal dan juga balik. Ada orang berakal tapi belum balik. Berarti ada orang adalah balik tapi tanpa akal. Berarti gila. Orang yang gila tidak wajib. Berarti bulan masuk puasa ya, nasihat dia. Yang kedua, mampu, kuat adalah kuat. Ya, kalau memang tidak kuat, kan ada 6 yang dapat dispensasi.
yang mendapatkan dispensasi boleh membatalkan atau berbuka puasa di siang hari Ramadan. Antara lain orang yang sakit. Dia bilang di Benda waktu ini bukan penyakit makon, asam lambung atau penyakit mak, enggak mak tuh penyakit makan. Penyakit mak. Dah, ungkap bahan mana menjalani bel paroma. Nih, orang yang demikian kalau dia berstatus sakit, boleh dia qada pada bulan yang lain. Yang kedua, yaitu orang yang adalah orang dalam musafir. Musafir ini musafir dalam kebaikan. Jaraknya ada 2 marhalah, di atas rata-rata 90 km. Boleh dia puasa kalau mampu, tapi boleh dia berbuka. Tapi puasanya wajib diqadha. Yang ketiga, orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, lemah fisiknya. Mana tobangan ini namun, di atas 90 mungkin atau 80. Indah lalu ya be, indah mauan. Mana dari dibahas, tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar. Sadinya mau tuan, sadinya mau ustaz fidyahna 1 mud. Nah sadinya di 1 mud itu 34 kilogram beras. 34 kurang sotik 1 kilo naik. 34 per hari. Berarti kalau dia sampai 30 hari puasa, berarti 3/4 dikali 30. Tadi ya Mari? Tidak dapat deh. Pernah pakai kalkulator orang bisa ini. 22 1,5 kilo. Saya mana sebulan ini? 21,5 kilo. Pak orang masuk ini? 20 kilogram beras. Boleh setiap hari, boleh adalah 3 kali, boleh adalah beberapa kali, boleh 1 kali kau memberikannya itu. Ya, sudah sekaligus kau bilangkan begitu. Karena mungkin kalau 1 ton per kilo tua kurang senang dia menerimanya. Dia beli puasa suat, bangga dia menerimanya. Kemudian, siapa lagi yang boleh? Perempuan, ayah-ayah, perempuan dalam keadaan haid. Alam kainan nomor halangan. Ulama apa surat nomor halangan. Boleh dia berbuka di siang hari Ramadan, tapi puasanya wajib diqadha. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima, perempuan dalam keadaan hamil. Keadaan hamil, takut dia janin yang dikandungnya berbahaya atau sama dirinya berat. Boleh dia berbuka di siang hari Ramadan, akan tetapi adalah puasanya wajib diqadha dan bayar fidyah. Kemudian dari situ terakhir, siapa lagi? Ibu-ibu, perempuan yang menyusukan anaknya, di bawah usia 2 tahun, pada usia syaratnya, di bawah usia mungkin naik tamat Mustafa Ismail. Masuk menyusu yang mana? Nomor saja tamat SMA. Indah. Agak syaratnya saja. 2 tahun. Takut dia kalau dia menyusu mungkin ibunya lemas. Tapi atau tidak, belum ada makanannya kecuali ada air susu ibunya. Nanti takut anak ini sakit dengan alasan itu, maka ibunya boleh berbuka di siang hari Ramadan, maka puasanya wajib diqadha dan membayar fidyah. Berapa per hari? Sama tadi, 34 kilogram. Inilah yang mendapat dispensasi keringanan di bulan suci Ramadan. Selainnya itu, syarat yang berpuasa itu, makanya di dalam kitab fikih disebutkan kalau untuk syarat sah puasa itu, yang pertama harus dia adalah sah puasa harus yang kedua mumayyiz.
Tahu mais? Tahu mais? Mai foto darana ki membedaun nanara dohot na ontar. Namilas dohot nangali. Umay sah may puasa na. Tayo menek kilatikian puaso. Kilatikian puaso mulai menek. Napayahan ini masajar dulu matobang. Hindi terpangkuling potang-potang. Iya mana susah na. Saya mohon maaf kepada anda ibu, bukan saya mengeriakannya. Aku memang mulai kelas 2 SD sampai seminari, alhamdulillah itu botol kosong yang orang ada. Mulai kelas 2 saya SD. Alhamdulillah itu. Jadi mumayis. Jadi dilatih anak-anak kita berapa? Biar nasoi sobenni dia tawang-tawang na jolo, sasakot jolo, pertolo. Saat itu masa ada sakot jolo, sakot sadar ya tuh. Ini suges diajak untuk beribadah, jadi itu melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dua baru suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan padanya, yaitu bulan ada boleh puasa itu, kecuali yang diharamkan ibadah puasa sudah ada ditentukan dalam agama. Puasa yang itu diharam seperti 2 hari raya, hari tasyrik. Selain dari itu dibolehkan melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau puasa yang wajib yaitu pada bulan Ramadan. Itu syaratnya. Berarti syarat, nedokon syarat sebelum pelaksanaan. Rukunnya apa? Nedokon rukun. Rukun itu di waktu pelaksanaan. Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah niat pada malam harinya. Indah dong niat tidak bisa di para malam kon kecuali niat puasa. Mulai kamar niat sembahyang habis Allahu Akbar ada niat langsung dijaga yang membatalkan Tapi kalau puasa habis maghrib atau habis isya mantung niat kok, jadi samaman depende sekolah. Lagi ada betul loko, sahkah niatnya? Sah, karena belum masuk waktu melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Warna mengulangi dan mula perenang dari puasa ondon. Kemudian dari situ tentu ada niatnya, ada rukunnya. Tentu yang dijaga supaya puasa kita baik berkualitas, tentu yang membatalkan puasa. Pertama makan, kedua terus muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan badan di siang hari bersama istri, yaitu bersetubuh. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Dari sini ya, mau sendiri untuk kamu foto lain kan, mengajar kona baru. Kemudian dan sebagainya. Yang kelima, gila atau pitam. Gila, hilang akal atau pitam. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Ya, kalau tidak dengan sengaja, minta maaf, mungkin karena kecapean, mungkin karena yang lainnya, ya itu tidak bakal. Tapi kalau dengan sengaja, apakah dengan tangan atau dengan pandangan dan ngomongan keluar mani, kalau begitu membatalkan puasa. Yang ke-8, yang selanjutnya yaitu adalah gila ataupun berubah akal. Akal. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati. Kemudian yang dianjurkan kepada kita supaya kita dapatkan rukunnya sudah, tentu sunnah-sunnahnya yang perlu kita perhatikan dalam ibadah puasa. Yang pertama, segera kita berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka. Segera berbuka kalau sudah masuk waktu
Kemudian berbuka dengan kurma. Berbuka dengan atau dengan yang manis-manis, atau dengan yang tidak ada dengan air. Kemudian berdoa. Dia dung marbuko do mardoa sama sebelum marbuk. Dung pipangan do mardoa sebelum dipangan. Ang dari cerita na bahasana dumar bismillah ipangan jolo so baru mardo karena Allahumma lakasum tuh hidung tuh ya ben dibaca mudah sebelumnya dah mau bismillahirrahmanirrahim dah mau tapi abdol nah kan dong ada gesna ya itu dum selalu marbuka baru mardo doa ya kemudian adalah makan sahur. Makan sahur. Fa inna syahurul barakah, maka sesungguhnya sahur itu mendatangkan barakah. Kemudian habis itu adalah memberi makan bagi orang yang berbuka. Aku mana bahat na orang yang pahalon. Mangalen perbukuan tu aku saja mardahan teh. Bulan puasa suami pulang puasa. Marbuka, malah marbuka tualak, ikut berbuka atau kepada orang lain. Kemudian, yaitu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Apalagi tambahnya, yaitu adalah membaca Al-Quran yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu garis besarnya dalam ibadah puasa. Apa sih yang terkandung keutamaan di bulan suci Ramadan itu? Apa yang terkandung? Saya baca di dalam kitab Minhajul Muslim bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu satu, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Setan dibeleng. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan dibeleng. Dia dong masuk puasa. Setan ngana dong. Mana lebih kuat, nafsu atau setan? Nafsu. Sakiro na ayah on mau. Kita bicara nafsu dulu ini. Bicara nafsu. Openan. On masugari na di bulan puasa. On mau. Adong sugari bayo rotu samping mina. Muda. Ganteng. Bisu. Ya. Berwibawa. Punya harta. Alim. Punya kedudukan. Adong di ruang itu bayo. Saya. Balik. Kita balik dulu saja. Ini indah dong. Tinggi. Ayah, son ayah. Adong sugari on anak koru laga. Ada tinggi semampai. Rambutnya ikal mayang. Pipi pahu dilayang. Mata bagaikan bintang kejora. Bibir tipis, hidung mancung, gigi bagaikan mutiara, parbitis sawan batang nigaloga, parkambiu sawan nipira itik angso. Hindi sawan inani, habis pulos di benda. Urabak maksudnya. Mula sawanan masudari anang isi juk di sampingmu, adong di ruangmu tuanak turun.
ngomong ayah pindah mama di tuamu. Dia tolak ponsel malaikat bersedia. Malaikat, kan malaikat ini sudah nafsu na. Kalau manusia adong, pasti adong mentong ada. Jadi nabi pun kini orang besar. Adong. So dia beda yang namanya nafsu. Yang namanya nafsu tidak pernah tua. Casing yang tua. Yang namanya nafsu tidak pernah adalah miskin. Nafsu itu tetap kaya. Yang namanya nafsu tidak mengenal adalah jauh atau dekat. Itu namanya nafsuan indah unjungan matobang. So dia petobang naita anggo nafsu les kosong. Itu namanya nafsu. Ayah pesoni yang namanya nafsu. Aduh, masih sorong ramen to ngani. Udah dong masuk ngani. Anak orang mulaga nak bontar laga pakaian na yuken sitting di semampai. Rambut jikal mayang, pipi pahu dilayang, mata bagaikan bintang kejora. Ya, bibir tipis, dagu bagaikan lebah bergantung. Parbicis kawan batang nigaloga, partambil suara turis angsa, mulai cukup anak guru ditang dari bulan puasa neras na tolong-tolong mau tomosa. Sudari posoa, mestinya. On mada digunanya di puasa hikmah di puasa. Mau mampu meredam, menahan nafsu. Tolumaya ini tidak bisa meredam nafsu. Tolumaya tidak bisa merendahkan nafsu. Kata Nabi, yaitu apa yang pertama? Nabi mengatakan meredam nafsu itu ada 3. Palomah nasotik. Yang pertama adalah disebutkan Nabi, akfiru zikra hazimil lazzatil maut. Perbanyak kamulah mengingat membuang kelezatan itu, kenikmatan itu, yaitu dengan mengingat mati. Mulai matkodoy nang naget mati, naget marsiling kukoy. Nomadong doa anak sila sebagainya. Sonari lagi terindi ibu-ibu berseling. Bapak, semua itu. Mula bapak-bapak nang nama kayo di sotik maginjang jabatan. Napadua na rawi manggoda ada bo. Sarupul na bo, lakay na bo sarupul eh. Tapi yang paling hina ayah, mula seorang laki-laki hina di dunia dihinakan di akhirat. Siapa tahu adong dengan sama asu marbaga sih adong berdoa atau tolak berbeda. Jauh hina di dunia dan lebih hina di akhirat. Itu laki-laki. Yang namanya perempuan juga demikian adalah on madabahat na sonari na suami sudah bijak manduke. Dadong ke suami niya mandung marba harap lagi bilang itu. Alak lagi dia nato dapat dua oleh naboru. Jatuh, itu batasan agama. Batasan agama. Ini nafsu. Itu yang pertama. Ingat nama teon. Nama ngoluan na poso, na tobang, na sehat, na berpenyakit. Mati selalu datang tiba-tiba tanpa permisi. Ini masalah supaya kita doa diriku sendiri. Kita nama ngoluan sapi nomak nama dengan ulang lupa ibadah nama ngoluan kalimat la ilaha dimanapun kita berada. Baik di sobat nyari maupun di potang nyari. So dapat kita husnul biasa amang inang mengucapkan la ilaha illallah sebelum ucapkan dongan tu suping ni kalimat la ilaha illallah. Anggota bisi kondongan tu suping ni pada maksiat laiba. Di warona ni pada tu mensipkan tu telinga ni kebesaran Allah, Allahu Akbar. Di mulak ni bisi kondongan tu telinga ni la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua meredam nafsu itu kata Nabi, yaitu adalah berpuasa, yaitu fa'alaihi bis-shaum. Man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu abaddu lil basar wa ahsanu lil farji min Nabi.
Wa man lam yastati', jika kamu tidak sanggup adalah maka fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah Anda berpuasa. Bahwa puasa bisa meredam hawa nafsu. Yang ketiga yaitu menyibukkan badan dan bisa mencapekkan badan. Adong kesibukan niba kesehari indah ke dia melayang-layang pikiran niba. Aranahon online adalah setan. Setan karedona mengajak-ajak. Dungan siaja-ajak karedona susah dia iba. Ini nafsu. Makanya nafsu terbagi tolu kan? Yang pertama adalah nafsu ammaratun bisu. Nafsuan mengajak kita tuh najak saja. Adong nafsuan mengajak kita namanya lawamah, kadang kepada kebaikan, kadang kepada kejahatan. Sada benar, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita. Nah, tolong ini. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya carilah pintu surga. Ramadan datang bisa meredamkan hawa nafsu, bisa meredamkan hawa nafsu. Itu setan. Kemudian yang ketiga, bahwa keutamaannya di bulan Ramadan itu ada turunnya malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Ramadan itu adalah Irokan kita Ramadan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, adalah bulan yang penuh keampunan. Jadi Ramadan tarsoan kita adalah wonon adong membersihkan. Sya'ban satu namanya itu Syahrul Mutahhir, wa Ramadan Syahrul Mukaffir. Bulan Sya'ban itu bulan mensucikan, sedangkan Ramadan itu bulan menggugurkan dosa. Mensucikan. Pula payas diri kan dua. Bisa jadi dengan air, bisa jadi dengan tano. Payas badan ni batolu. Sada kalana bisa air, baruana tano. Pula hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Tidak ada air, tayamum. Di tanah. Itu yang kedua. Baru dibersihkan badan. Badan adalah badan kita. Kemudian pakai napas sudah mulai jauh, sudah putih-putihan dilemiskan dari Oda nadima Parias rohamu, Parias berapa? Pamatangmu, Parias dari Ramadan soalnya Parias pamatangmu, Parias parabitonmu, Parias pagasmu, Parias bakaranatmu. Kali deh. Ramadan sucikan badan, sucikan sucikan hati. Kalau hati ya banyak kotoran hati. Nah, mari Ramadan ya lama dengan penyakit gudut, penyakit iri, penyakit bingkading. Karena mau Ramadan dia sudah buat kalau pada pesisir. Nah, bingka, hasad, giba, semuanya bersihkan badan, kan gitu, membersihkan. Nah, tinggal dua, persoalan balas bide, membersihkan lantai pakai soklin lantai, membersihkan piring pakai salai, membersihkan baju pakai rinso, kan begitu. Pula payas kon adalah payas tajakmi, payas bosi kawa. Itu tuh. Pula payas sereni. So pula pintong na tolas na inahihin. Sige boss.
perbandingan dokter. Ada kalanya menghapuskan dosa sianiba dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Yaitu secara bebas. Ramadan artinya rahmat, artinya membakar. Membakar dosa manusia itu dari dirinya, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Itu yang dibakar. Jadi Ramadan itu membakar daripada dosa. Kalau dari kesehatan membakar lemak mie. Kan sebenarnya itu. Semua kasih kita ingat dari Nabi. Puasa itu mensehatkan. Ulang tondongan nomor siajar ilmu pelet pe puasa. Nomor siajar ilmu santet pe puasa. Nomor siajar ilmu datu pe kebal puasa. Tinggal dong. Iba puasa untuk niba melatih diri niba, melatih diri niba. Yang namanya puasa itu menyehatkan badan, tapi di situ termasuk sebagai perisai. Asyamu, bahwa puasa itu adalah junnah, suatu perisai benteng kita daripada api neraka. Yang jelas Ramadan mendatangkan keampunan bagi seorang hamba yang mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya rahmah, kan begitu. 10 pertama kasih sayang. 10 kedua adalah mabang. Kemudian yang terakhir, itkum minan nar, pembebasan manusia dari api. Tuhan dia Jok marwan ke puasa. Walaupun hadis lain disebutkan dalam kitab Durratun Nasir, man pariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, diharamkan Allah jasadnya disentuh oleh api neraka. Jok niroa. Ramadan salah satu daripada rukun Islam. Setiap tahun ini, Ramadan ini, mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan yang lain, yang namanya Ramadan ila Ramadan kafarah. Dari Ramadan yang satu dari Ramadan yang lain adalah menghapuskan dosa, yaitu menghapuskan dosa. Kemudian apalagi di bulan Ramadan amalan kita dilipat gandakan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian di bulan Ramadan jadi Nabi doa tidak ditolak. Apalagi di waktu kita mau berbuka, panggilan niba, macam-macam panggilan. Adalah di doa, yaitu di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak doa. Kemudian yang ketujuh, bahwa Ramadan itu pelatihan diri. Melatih diri pertama sabar. Sabar. Malede puasa. Malede. Ulah dokter na so malede. Ulah mana malede buat kau berarti mau mai. Na ancitan doda na miskin. Kaso ni mas. Na ancitan doda na miskin. Berarti ulah melayas surani bertualak na miskin. Kita masih syukur alhamdulillah masih bisa makan begini. Coba bayangkan pula saudara dari Palestina, kecuali seorang mortir, bom, nuklir, bisa coba pegang saya. Kita kan masih aman, masih aman. Bulan Ramadan, ya melatih untuk sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar meninggalkan larangan Allah. Paling tinggi kan itu, sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar kan itu dalam sholat deh. Wasta'inu bis-sabari was-shalah. Mangido tolong ibatu Tuhan, sosobari ba mangkare doang sembahyang. Mangido tolong jodoh. Kesabaran. Kemudian yang kedua secara fisik, yaitu adalah Ramadan itu pengendalian diri. Pula puasa terbisa mengendalikan dirimu. Bulan-bulan yang lainnya terkendalikan. Tersomana ya hotego. Auda mo sugari puasa pesa sa taon na maulana. Kaya ulang dilarang mangidot. Berarti kalau orang ingin berhentikan merokok, ya puasa. Ya puasa itu kan mampu dia. Ya puasa siang hari. Ya puasa di siang hari nggak merokok. Cuma nama rokok na dong hikmahna.
Adong ahanimu. Ahanimu do. Indah masuk panang kutu bagas muli ang mangidok uang ni. Asalimu. Indah masuk panang kutu bagas ni ang mangidok do alak lain. Ara, biasa na araw ni panang kan jam 2 tu jam 3 tu jam 4 na. Ayo kanya, namot do niya sa. Dia batuk-batuk saja tong saja. Namot do niya saja. Ya ada nangi. Lagi kita tolongan umroh ayah dah. Arong kaji matematik dah. Udah topik mentong dengan gudang garam di pun udah. Ayo garam kunang hidup. Silakan kita konkursasi. Udah sabungkus gudang garam 3.000. 25. 25.000. 30.000 saja lah. Mula 30.000 pentong dongan da amang da ita bungkos ada 30.000 kali sebulan saja 900 tolong tahun sekian mohon umroh ini. Itu ekonominya secara ekonomi. Awadong sada bagas masuk ke bagasi. Ruangan luarnya sekitar ruangan ini 5 kali ono. Sudah nak kena air contoh, tentu ada upang saja. Sudah keliling di bagasan, sigaret manis. Mulai dia kamu sudah awis semua pemecah rekor total dingin bayu. Ya kini bahasa puso mah sigaret ini namanya biskun naik. Tutup susunya di bagasi sudah lampak kesirame, bungkus sigaret, indah pesega. Awin dia benar larang nama hidupon, tapi adalah dikurang. Anak po pesongon lawinan, dot untuk mengketok pagi di waktu di Indonesia. Waktu pertemuan ulama seluruh Indonesia yang mengadakan di adalah Padang Panjang. Waktu di Padang Panjang, walaupun saya muda, sayalah presidium sidangnya pada waktu itu. Ikut saya waktu di Padang Panjang. Saya ketok palu, kalian demikian. Siapa yang mengatakan merokok itu wajib? Tidak ada. Siapa yang mengatakan merokok itu sunnah? Tidak ada. Ya waktu itu. Siapa yang mengatakan merokok itu adalah haram? Ngangkat pada waktu itu. 500 kalak nafsidani ngangkat 75 alat. Masih saya ingat itu. Mengatakan siapa yang mengatakan merokok itu makruh? Tapi begitu saja lah. Tapi mampu dia. Puasa itu bisa mengendalikan di diri. Itu saya katakan itu. Dia mampu mengendalikan di diri dari kesehatan Anda. Dari pulau murid-murid sini, oh nama donang pembelinya. Karsongan bayo anak bomna lobang, ang sadanya ipon na. Madiar panangko itu kaca kemula. Aso, sahing bigin na bang ito, ang sahing golokot naron malalan. Sahing golokot naron malalan, ang golokot naron malalan. Para ito man di panangko, yang bangian, at manin ba? Ada lupa na ba yun? Anak por mangan kacang goreng iya na isawak, hindi ujung tope ipon na sa dami. Nahi ka manalo mo. Hindi ujung tope sana niya ipon. Hindi ujung tope to si. May damo ako na sumaripon. Ni masumatok ka mo parmain doon ng mo. Kurutong ang moro ulit sa naruyot na parmain at kantorin sa tawamasa. Lanjut sedikit lagi bahwa di bulan Ramadan yaitu adalah mengendalikan nafsu, kemudian mengendalikan diri. Selanjutnya itu Ramadan itu membuat kita simpati, simpati antara sesama saling membantu. Yang terakhir yaitu adalah di bulan Ramadan itu meningkatkan hubungan silaturahmi karena dianjurkan di situ. Yang terakhir, apa sih yang kita lakukan bulan Ramadan ini? Kita persiapkan diri kian. Pertama di bulan Ramadan itu Allah diusahakan dengan tiba sumbayang taraweh. Indah ulang pertongkaran di TI sumbayang taraweh kan adong si 20. Adong nilang nyalak sa bolas.
ya bulan puasa silakan. Mau 20 rakaat silakan. Mau 10 rakaat silakan. Mau 11 rakaat silakan. 2 rakaat pun silakan. Nasul pada nasudut di ujung muncul. Ya, kemudian yaitu memperbanyak istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedekah ya di bulan Ramadan, tapi jangan silap sapi makna sebulan Ramadan dengan potong Al-Qur'an. Adalah potong Al-Qur'an. Kita mulai proses sadari sampai selesai 9 lembar 18 halaman kan. Kita usahakan yaitu membaca Al-Qur'an. Kemudian di bulan Ramadan dengan menjaga lisan dan tangan. Benari rumah lisan mana maksud itu tangan ada ketika niat walak namanya tikun hati. Ada adalah mulut yang menyakitkan hati, dijaga dengan lisan. Seulang hancur pahala ibadah puasa ribai. Kaum bapak, kaum ibu, nau hormati sasudena. Mantap meta. Ya. Hadis. Kemudian dan dihilangkan terakhir yang menghilangkan pahala puasa termasuk diantaranya dusta, ya, gibah, namimah, adu domba, kemudian belalak si parjawal menghidup sumpah palsu. Haram tolak bos ini ya, hindarkan dengan nasihatnya sumpah palsu. Ya, kemudian yang terakhir yang tadi ayat yaitu memandang dengan syahwat, syahwat yang berlebihan. Maka ibadah puasa itu adalah membakar dosa manusia, dan yang namanya puasa menghapuskan dosa hamba, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa didasari dengan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, diampunkan Allah dosanya yang sudah lewat. Hadis yang lain, maqama Ramadan, siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih atau tahajud, maka Allah ampuni dosanya dengan dosa yang sudah lewat. Tapi dasarnya tadi karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak ada unsur riya, akan tetapi di sini orang puasa, iya saya puasa, ya tidak dia itu namanya puasa. Dan di puasa inilah kepada kita inti sarinya semua melatih manusia jujur. Adong kalak dot nasodong kalak, yang penting dia puasa. Jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Allah. Maka puasa didasari dengan keimanan. Memang yang dihidup juga adalah iman. Orang yang berpuasa dengan berkualitas, maka didapatkan level yang paling tinggi derajatnya, la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan kamalkanlah, kita kerjakanlah perintah Allah itu karena didasari dengan iman dan mengharap ridho Allah, dan jangan kamu mati sebelum dalam keadaan Islam. Ingat dan cintai masolita paimo tidak namanya wati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku saya serahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Selamat menunaikan ibadah puasa 2 minggu ke depan. Amin ya rabbal. Cuma syaratnya semua sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Marilah kita sambut bulan Ramadan berbagai cara. Ingat terakhirnya ini bahwa ada orang muda-mudi
menyambut Ramadan di kala kita, budaya kita yang kurang pas, kehemarpa, mari di alam lain dohot dadaboru. Tola di alam mari di alam lain dadaboru. Tola asal pun suami istri. Nasotola, nasotong doi kata apa masih usaha itu nasotola. Bulan dari tahun nabon, bulan towang-towang, menghidung kita. Di tahun budaya biasanya kema pengajian aslinya kema mensiarahi kuburan di bulan awin dari nasularang boleh dengan parjolo-jolo siarahi orang tuamu sebelum ke budaya itu dulu. Soal dia petahun orang tua kita itu orang tua jolo parjolo siarahi jolo orang tua. Hari berziarah itu sunnahnya dalam agama. Saya katakan ini masih mumpung ada waktunya 2 minggu lagi. Hari berziarah itu secara agama disebutkan adalah baiknya hari Kamis setelah zuhur, hari Jumat seharian, hari Sabtu sebelum zuhur. Baiknya semua hari itu, tapi ada yang lebih utama. Kalau kita lakukan ke sana, di awal pintunya ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Donok matu kuburan di siarah hamidokan. Salam kon. Assalamu alaika ayah. Berdoa assalamu alaiki umah limutar. Ya, habis kita bersihkan, baca di sampingnya yaitu suratul Fatihah. Habis suratul Fatihah jangan lupa ayatul kursi. Siapa orang yang membacakan di atas kuburan ayatul kursi, Allah berikan cahaya 40 macam cahaya kepada penghuni kubur itu. Kemudian surah Yasin. Habis itu Al-Ikhlas 11 kali. Al-Ikhlas, baru Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Salawat kepada Nabi. Tahlil. La taqrabu qubur ahlikum qabla an taqulu la ilaha illallah salasa marratin. Janganlah kau tinggalkan kuburan saudaramu itu sebelum kau bacakan di atasnya la ilaha illallah minimal 3 kali baru Anda doa. Ulama lumun dina mangolu ngado ubatna kecuali pasuwo. De ulama lumun nada usian mata nadolok siang roha ngado ubatna kecuali doa. Siarahilah usaranya. Ngabe nolarang ko nang ketu rumah siara ya kan tetapi ayat umat ini betul. Terutama ayah-ayah. Apa hikmahnya ziarah kubur itu? Yang pertama adalah tuzakkirul akhirah, mengingatkan adanya hari akhirat, wa tusahhilu fid dunya, supaya kita zuhud di atas dunia. Itulah hikmahnya menziarahi kubur. Kita besudena natanda kembali tu alam kubur. Kita bacakan suratul Fatihah bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, khususnya keluarga kita semuanya. Dan juga ada tadi di sini adalah salah satu sahabat kita yang meninggal dunia, namanya adalah Roda Tambunan. Ya, Roda Tambunan binti Harun Tambunan. Ya, dalam mendahului kita, mudah-mudahan diterima Allah amal ibadah beliau, diampuni segala dosanya dan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Dan kita hari ini kita bacakanlah dengan hati suratul Fatihah, hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan juga adalah kepada tabi'in dan ayah ibu kita, khususnya kepada Syekh Mustafa Husain beserta keluarganya, dan Syekh Abdullah Mustafa beserta keluarganya, Syekh Abdul Khalid beserta keluarganya, dan terutama kepada orang tua mudir kita yang menjalu kita, yaitu adalah Syekh Abdullah Mustafa dan Hajjah Bunda Hajjah Siti Maryam Lubis, dan ibu mudir kita dan ibu Hajjah Sahara Hanum, dan bagi kaum muslimin dan muslimat sekaliannya. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatis shalah syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب مما قرأناه من أم القرآن هدية بالغة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وقرابته وذرياته أجمعين، وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات، وخصوصا على نيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم، واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار، وإجابا لهم من النار، ورزقا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وصحة وسلامة إيماننا وديننا وأموالنا وأولادنا وأهلنا ومن كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة، شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.